Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gue Rangga. Kali ini gue lagi megang suatu smartphone lama. Ayo, ada yang bisa nebak nggak ini apa? Suatu smartphone lama yang menurut gue sampai sekarang masih keren. Ini adalah Lumia 930. Keren nggak? Gue dapat Lumia 930 ini di marketplace. Kondisinya fisiknya masih bagus banget, tapi selularnya gue nggak tahu, udah nggak bisa. Jadi kalau dimasukin SIM card dia munculnya invalid SIM. Tapi secara desain, secara secara fisiknya sih masih cukup oke ya. Masih cukup oke, lumayan buat koleksian, buat bikin konten. Nah, gue pengen sedikit sharing tentang Lumia ini. Dulu gue sebenarnya udah pernah pakai Lumia pada tahun sekitar 2013-2014. Saat itu Lumia masih eksis, masih ada dalam pertarungan smartphone di jagat smartphone dunia melawan iOS dan Android. Nah, sayangnya Lumia ini seperti yang kita tahu udah udah nggak dilanjutkan pengembangannya. Kemudian udah di stop, bahkan sekarang Microsoft sebagai sebagai yang membuat Lumia pada waktu itu dengan OS Windows Phone-nya, sekarang malah udah beralih ke Android dengan Surface Duo-nya. Jadi Surface Duo sekarang udah pakai Android, udah nggak pakai Windows Phone lagi. Kenapa? Nah, oke, sekarang kita bahas ya. Yang pertama, bahkan sekarang Microsoft sebagai sebagai yang membuat Lumia pada waktu itu dengan OS Windows Phone-nya, sekarang malah udah beralih ke Android dengan Surface Duo-nya. Jadi Surface Duo sekarang udah pakai Android, udah nggak pakai Windows Phone lagi. Kenapa? Nah, oke, sekarang kita bahas ya. Yang pertama, yang selalu gue suka dari Lumia ini adalah yang waktu itu gue udah pernah pakai ya. Gue pernah pakai Lumia 1020, 920. Kemudian sekarang ini baru nyobain 930, baru pakai. Yang gue suka, satu, secara desain Lumia itu keren banget. Baik secara desain hardware-nya, ataupun software-nya, OS-nya. OS-nya ini keren banget loh. Sih. Sungguh terlihat modern, kemudian secara desain juga menarik banget, gila. Warna-warna yang dipakai di Lumia tuh menurut gue sangat beyond, sangat melampaui tahunnya gitu. Kayak masih ingat nggak sih desain-desain smartphone di sekitar tahun Lumia muncul tuh 2011 sampai 2014-2015 ya, sekitar segitu. Itu desain smartphone bisa dibilang lagi membosankan ya, semuanya ngikutin iPhone, semuanya meniru desainnya iPhone yang yang lo tau lah desain iPhone kayak gitu kan, semuanya warnanya hitam putih, terus hampir semua lah mirip-mirip, semua mencoba meniru iPhone. Sementara ketika saat itu Lumia ini menurut gue mendobrak ya secara desain. Secara desain tuh mencoba untuk tidak meniru iPhone, baik dari hardware maupun software. This is hardware-nya. Dan keren gitu, desainnya keren. Desainnya menurut gue solid, build quality-nya juga bagus. Kemudian ini yang menarik. OS Windows Phone ini pertama kali kan keluar Windows Phone 7 itu tahun 2011, kemudian dilanjutin Windows Phone 8, 8.1 itu 2012, sampai akhirnya Windows Phone 10, terakhir itu 2014-2015 ya, sekitar segitulah. Yang menarik adalah, biarpun Windows Phone dan Lumia ini sudah tidak dilanjutkan pengembangannya, dalam tanda kutip udah mati lah ya, udah dimatiin sama Microsoft, sampai sekarang menurut gue desain UI dan desain hardware ini tetap relevan, tetap keren, simple, kemudian mungkin ada yang bilang ini flat, sebenarnya bukan flat, ini adalah
Metro Design atau Modern Design, design language-nya itu adalah design language atau bahasa desain yang dikembangkan oleh Microsoft untuk diimplementasikan di Windows Phone, kemudian Windows Windows 8 sampai Windows 10 OS buat PC, kemudian di Xbox semua kalau dilihat pada eranya itu menggunakan bahasa desain atau design language yang sama, yaitu Metro Design atau terakhir disebut sebagai Modern Design. Tapi sebenarnya gue lebih suka dengan nama Metro Design ya. Tapi nama itu diganti karena ada semacam lawsuit dari perusahaan lain. Jadi nama itu udah nggak dipakai lagi. Nah, lo mungkin bisa bayangin, nanti mungkin gue bisa tampilin gambarnya. OS smartphone ini 2012-2013 Windows Phone udah kayak gini. Coba bandingin pada saat era 2012-2013 itu sama desain UI-nya iOS sama Android. iOS itu masih sebelum iOS 7, masih 6 kalau nggak salah. Kemudian Android itu masih Nougat ya, apa malah sebelumnya. Nah, kemudian dibandingin bisa kelihatan jauh bedanya kan. Nanti gue share gambarnya. Itu kelihatan banget perbedaan desainnya. Desain dari Windows Phone dan Lumia ini sangat modern sekali. Kemudian di masa sekarang di 2021 mungkin bisa dijajarin lagi, nanti gue tampilin juga. Bahkan untuk tahun 2021 ini desain UI-nya Lumia masih relevan, masih bisa dikira sebagai desain yang baru. Ya nggak sih? Menurut gue sih gitu ya. Menurut gue desainnya OS-nya Windows Phone ini masih relevan buat bahkan sampai sekarang. Jadi gue sih sangat suka dengan desain seperti ini, yang sayangnya udah dimatiin sama Microsoft di Windows Phone. Desain seperti ini itu dibilangnya Metro Design atau Modern Design. Ini inspirasinya dari Swiss Graphic Design Style. Kemudian ada juga inspirasi dari Metro Public Transport di Amerika, khususnya New York City, yang kalau lo lihat petunjuk nanti gue tampilin itu adalah petunjuk sign system dari New York City Metro tuh MRT ya. Jadi base desainnya itu ada inspirasi dari Metro Public Transport Design ini, yang fokusnya itu di typography, warna, sama icon. Jadi elemen itu yang selalu dipakai diimplementasikan ke sini, yang dimana tipografi. Kemudian tipografi itu adalah huruf, kemudian warna, dan icon. Bisa dilihat sendiri di sini iconnya Windows itu sangat prominent, sangat besar, dan sangat jelas penggunaannya untuk apa. Kemudian lifestyles ini juga menarik karena di dalam home screen ini kita bisa ngelihat kayak baterai ini berkurang, pelan-pelan berkurang. Kemudian kalau misalkan ada update kalender, ini langsung ke update. Kemudian kalau ada email, ada telepon, langsung ke update di icon-icon yang ada di lifestyles-nya. Menurut gue itu suatu ide yang keren. Kemudian, Windows Phone ini, feeling gue sih, dia udah ada beberapa fitur iOS dan Android yang ada sekarang itu udah ada duluan di Windows Phone ini. Pertama adalah recent apps atau multitasking kayak gini. Ini pertama kali seingat gue ada di Windows Phone ya. Kemudian ada lagi ini. Bentar, kita lihat. Ada lagi mana ya? Personalization, colors. Nah, dark mode dan light mode itu udah ada dari zaman Windows Phone tahun 2012. Sementara
di iOS itu baru diimplementasiin kapan ya? iOS 12 atau 13 gitu. Sementara untuk Windows udah dari dulu. Jadi gua rasa sih, gua nggak tahu pastinya, tapi bisa jadi kemungkinan iOS ngambil inspirasi dari iOS dan Android tentu aja. Itu bisa jadi, gua nggak bisa confirm, tapi menurut gua ini adalah yang diambil dari Windows Phone ini. Kemudian selain dark mode, multitasking, apalagi ya yang ada di sisanya sih kurang lebih flat desain ininya juga kan sekarang iOS dan Android lebih ke arah flat design ya, bisa dibilang ya, flat design untuk UI-nya, dan ini udah ada duluan juga di Windows Phone. Kemudian kenapa Windows Phone ini umurnya nggak panjang dan akhirnya mati muda? Yang pertama adalah dukungan apps. Dukungan apps itu sangat sedikit di Windows Phone ini, sayang banget. Instagram aja sampai terakhir tuh masih beta, seingat gue. Instagram masih beta. Ada sih aplikasi-aplikasi populer kayak Spotify, Twitter, Facebook, tapi ya udah yang populer-populer. Pahit-pahitnya itu ya terakhir sih 2014. Gojek, Grab sih udah nggak ada ya, nggak ada di Windows Phone. Uber seingat gue masih ada. Kemudian apalagi ya? Ya pokoknya aplikasinya tuh ini banget. Limit banget, sedikit banget yang dikembangkan buat Windows Phone ini. Kemudian ya itu, desain bagus, hardware bagus, jelas kalah sama support aplikasi atau support dari developer third party yang mengembangkan aplikasi di platform tersebut. Jadi ya Lumia ini sayang sekali platformnya tidak populer, jadinya platformnya Windows Phone sendiri nggak berkembang dan akhirnya mati gitu. Tapi ada yang bilang juga Windows Phone ini terlalu cepat hadirnya dengan desain modern, dengan desain yang modern, kemudian dengan segala hardware-nya, kemudian di masa tahun 2011, 2012 ketika pertama kali Windows Phone ini muncul, ya ini masih belum bisa diterima mungkin sama orang-orang pada era tersebut. Jadi terlalu cepat keluarnya, terlalu visioner bisa dibilang, jadi nggak populer, akhirnya mati gitu. Warna-warnanya tuh bisa dilihat, warnanya tiba-tiba hijau gitu kan. HP dulu jarang banget ada yang warna kayak gini. Terus satu lagi yang gue suka, OS ini sebenarnya ini banget loh, ringan banget loh, kayak untuk aplikasinya kecil-kecil seingat gue size-nya. Kemudian apalagi ya, ya aplikasinya kecil-kecil, OS-nya tuh nggak berat. Kemudian satu yang gue suka dari hardware, yaitu ini, shutter button. Jadi ini kalau kita hold, buka ke kamera, bisa lihat. Terus kalau mau jepret, tinggal pencet ini aja. Nih misalkan gue mau jepret foto, langsung masuk. Jadi ada button di sini. Sayang kenapa ini nggak jadi standar ya. Harusnya sih menurut gue harusnya jadi standar sih ini. Terakhir yang gue tahu cuma Sony yang pakai sampai sekarang untuk shutter button di hardware di body smartphone ya. Sementara yang lain udah nggak ada. Setahu gue ya, seingat gue ya. Ada lagi nggak sih yang pakai shutter button? Udah sih kayaknya itu aja. Sony doang yang mengimplementasikan shutter button. Yang lain sih nggak ada yang pakai. Gitu. Sayang sekali Windows Phone ini harus mati muda, padahal desainnya keren. Dan ya, desain keren itu ternyata tidak sama dengan sukses. Jadi selain desain yang keren, hardware yang keren, juga untuk sekarang apalagi untuk platform operating system ya, harus didukung sama third party developer, application developer gitu.
Sementara kalau nggak disupport, ya udah nasibnya bakal kayak Windows Phone ini. Sayang sekali umurmu pendek Windows Phone, tapi kamu tetap menjadi salah satu favorit gue dalam dunia teknologi. Karena keren gitu loh. Desainnya keren, sayang banget ini. Ya, oke, kira-kira gitu. Sekian dari The Grid. Like kalau emang suka videonya, dislike kalau nggak suka. Kemudian jangan lupa buat follow Instagram kita di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.